Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 mengenai memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab, hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah dan di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda sebagai warga masyarakat. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba membahas mengenai pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Maka dari itu, kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Kita akan coba membahas mengenai contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sebagai contoh, hak kita sebagai warga masyarakat. Kita berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Maka dari itu, kewajiban kita sebagai warga masyarakat yaitu kita ikut berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai dengan asas jujur dan adil. Sedangkan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat adalah kita harus menerima dan melaksanakan hasil pemilihan yang sudah dilaksanakan di masyarakat. Akibat tidak adanya tanggung jawab di dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya tentunya ada di masyarakat kita akan menemukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab baik terhadap kebersihan lingkungan atau dalam hal yang lainnya. Kita akan mencoba mengingat kembali mengenai pengertian dari tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Orang yang bertanggung jawab tentunya akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Berikut akan kita bahas mengenai contoh akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Contoh akibat tidak melaksanakan tanggung jawab di masyarakat. Di sini kita akan membacakan contohnya yaitu Pak Amir tidak memiliki tempat pembuangan sampah di depan rumahnya. Sampah dari dalam rumah Pak Amir diletakkan begitu saja dan ditumpuk di depan pagar sehingga banyak lalat berdatangan dan sampah itu mengeluarkan bau tak sedap. Kemudian Pak RT menegur Pak Amir mengenai sampah tersebut dan akhirnya Pak Amir malah membakar sampah tersebut sehingga asap pembakaran tersebut justru semakin mencemari udara di lingkungan rumah Pak Amir. Dari peristiwa tersebut terlihat sekali bahwa tindakan Pak Amir kurang bertanggung jawab
karena dia tidak memperhatikan akibat bagi masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Kita akan membahas mengenai contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan juga di lingkungan sekolah. Contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab di masyarakat. Jika kita ingin memperoleh udara yang bersih, maka kewajiban yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Dan tanggung jawab yang harus kita lakukan adalah jika di lingkungan tempat tinggal kita ada kegiatan kerja bakti, maka kita harus ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Jika kita menginginkan mendapat nilai yang bagus, maka kewajiban yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Sedangkan tanggung jawab yang harus kita lakukan adalah kita harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan sebaik-baiknya dan juga dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan nilai yang bagus. Contoh lain, hak, kewajiban, dan tanggung jawab di masyarakat yaitu pada kegiatan kerja bakti. Di sini kewajiban yang harus kita lakukan adalah kita harus membersihkan lingkungan. Tanggung jawabnya yaitu kita membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Jika kita sudah melaksanakan kewajiban dan juga tanggung jawab, maka hak yang bisa kita dapatkan adalah kita bisa merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Contoh lain pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan masyarakat yaitu pada kegiatan musyawarah pembagian jadwal siskamling. Kewajiban yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengikuti tata tertib musyawarah dan tanggung jawab yang harus kita lakukan adalah apabila ada orang yang ingin menyampaikan pendapat, maka kita harus menghargai pendapat orang lain tersebut dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Pada kegiatan musyawarah tersebut, kita memiliki hak yang sama yaitu mengajukan pendapat. Jadi, semua peserta musyawarah memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam kegiatan musyawarah tentunya ada nilai-nilai penting yang harus kita perhatikan. Karena dalam musyawarah kita mendengarkan pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nilai-nilai penting dalam musyawarah yaitu yang pertama kebersamaan, yang kedua adalah kebebasan berpendapat. Semua orang boleh memiliki pendapat. Yang ketiga, menghargai orang lain. Jika ada orang yang menyampaikan pendapat, kita harus menghargai orang tersebut. Persamaan hak dan berjiwa besar. Kita sebagai peserta musyawarah memiliki hak yang sama. Dan nilai penting selanjutnya yaitu lapang dada menerima hasil musyawarah. Apabila sudah diputuskan hasil musyawarah, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada. Dan yang tak kalah penting dalam musyawarah adalah tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jika sudah diputuskan hasilnya, maka semua peserta musyawarah, semua yang termasuk dalam masyarakat harus melaksanakan hasil musyawarah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Uma jelaskan bisa kalian pahami. Bu Uma tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.